Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok 9 kelas C mata kuliah menulis kritik dan esai. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara merekonstruksi cerpen menjadi sebuah esai. Apakah kalian sudah tahu? Apakah masih bingung? Come on, jangan bingung-bingung. Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fitria Salsabila dengan NIM 185030107. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai teori John Reid. Reid menjelaskan bahwa esai adalah rangkaian paragraf tentang sebuah pokok. Oleh karena itu, esai memiliki 4 bagian. Yang pertama ada permulaan, yang disebut juga sebagai bagian pendahuluan. Ini merupakan paragraf pertama dalam esai. Lalu yang kedua sebuah kalimat tesis atau biasanya ditempatkan pada ujung pendahuluan. Kalimat ini sangat umum, kalimat paling utama dalam esai. Kalimat tesis ini berisi gagasan yang mengendalikan arah dan batas dari esai. Yang ketiga suatu pertengahan, yang biasa disebut dengan tubuh esai atau body paragraf. Paragraf ini menjelaskan, menggambarkan kalimat tesis. Setiap badan paragraf terdiri dari sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat pendukung. Banyaknya paragraf tergantung pada kompleksitas dan panjangnya pokok materi yang ditugaskan. Yang keempat, ada bagian akhir, yaitu biasa disebut dengan kesimpulan. Paragraf ini menyudahi Planning the Essay oleh Joy Reid pada tahun 2005. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu introduction atau pengenalan, body paragraph atau bagian paragraf, conclusion atau kesimpulan. Introduction atau pengenalan, di dalamnya terdapat pernyataan umum tentang topik, sedikit informasi tentang topik, dan pernyataan tesis tentang opini. Conclusion atau kesimpulan yaitu ringkasan singkat yang berisikan prediksi, rekomendasi, atau solusi. Reid juga menjelaskan bahwa esai adalah rangkaian paragraf tentang sebuah pokok. Oleh karena itu, esai memiliki 3 bagian yang tadi: pendahuluan, badan paragraf, dan kesimpulan. Yang pertama, ini ada bagian pendahuluan. Secara garis besar, bagian pendahuluan ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum tentang topik. Yang kedua, sedikit informasi tentang topik tersebut atau topik yang dibahas. Yang ketiga, pernyataan tesis tentang pendapat. Bagian ini berisi pendahuluan dan pernyataan tesis. Bagian ini umumnya menyatakan pernyataan umum yang berperan sebagai tempat kita memulai tulisan yang harus membuat pembaca tertarik akan topik yang kita sampaikan dan secara logis harus membimbing ke arah pernyataan tesis. Tujuan pendahuluan adalah untuk memperkenalkan topik itu kepada pembaca dan untuk menyampaikan tujuan esai kita dalam pernyataan tesis. Pada bagian ini, perkenalkanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, selalulah membuka pendahuluan dengan pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua, berikanlah keterangan umum pada pembaca tentang topik yang diperlukan untuk memahami esai. Yang ketiga, batasilah informasi umum itu kepada pernyataan tesis tentang opini atau tujuan penulisan. Setiap esai yang ditulis akan berisi suatu pernyataan tesis. Adapun hal-hal yang dapat dipedomani dalam membuat tesis. Terdapat 7 hal yang dapat dipedomani dalam membuat tesis. Yang pertama, tesis adalah pernyataan paling jelas dan yang paling kuat di dalam esai. Yang kedua, tesis harus ditempatkan pada awal esai, tepatnya pada akhir paragraf pengantar. Yang ketiga, kalimat tesis tidak harus merupakan suatu pernyataan fakta yang sederhana yang diperoleh tanpa perluasan. Lalu yang keempat, sebaiknya tesis tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan karena suatu pertanyaan tidak berisi sikap atau pendapat apapun. Lalu yang kelima, tesis akan mengendalikan gagasan yang akan digunakan dalam kalimat pada tubuh paragraf dari esai. Yang keenam, tesis mungkin adalah suatu pernyataan opini yang akan dijelaskan dan dibuktikan dalam tubuh esai. Yang ketujuh, tesis mungkin saja berwujud suatu pernyataan tujuan yang akan kita jelaskan dan gambarkan pada tubuh paragraf esai kita.
Bagian keduanya ini ada tubuh esai atau body paragraph. Secara garis besar, tubuh paragraf yang terdapat pada gambar di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama dimulai dengan kalimat topik. Lalu yang kedua menjelaskan, menggambarkan, memperjelas gagasan yang mengendalikan kalimat topik dengan suatu fakta, contoh, gambaran fisik, dan pengalaman pribadi. Tujuan dari tiap tubuh paragraf adalah untuk menyatakan suatu kalimat topik yang secara langsung dihubungkan dengan tesis esai. Pedoman teknis dalam membangun paragraf yang terdapat dalam bagian tubuh paragraf terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, setiap paragraf membuat sebuah poin, suatu titik pandang yang diperbesar ke dalam suatu blok yang mendukung. Lalu yang kedua, setiap paragraf kira-kira terdiri atas 125-150 kata atau 4-8 kalimat. Yang ketiga, setiap paragraf memuat sendiri pengembangan unit secara penuh, seperti esai itu sendiri. Setiap paragraf mempunyai 3 bagian, permulaan, pertengahan, dan akhir, dengan keterangan sebagai berikut. Permulaan yaitu kalimat topik secara langsung dihubungkan dengan tesis. Lalu pertengahan yaitu beberapa kalimat yang menjelaskan dan menggambarkan kalimat topik tersebut. Yang terakhir, suatu kesimpulan menggambarkan secara bersama-sama titik pandang yang dibuat dalam paragraf. Lalu yang terakhir itu conclusion atau kesimpulan terdiri atas ringkasan dari pendahuluan dan body paragraf. Ada beberapa aturan dalam ringkas cerita. Yang pertama, selalu mengidentifikasi susunan ringkasan yang akan dianalisis. Yang kedua, memastikan ringkasannya telah mencakup poin-poin atau rencana dasar atau alur ringkasan yang telah jelas dalam 1 atau 2 kalimat yang panjang. Yang ketiga, jangan pernah membuka poin tanpa memberi latar belakang yang cukup dari pekerjaan untuk membuat poin yang dapat dimengerti pembaca. Yang keempat, jangan pernah mencoba untuk menjelaskan secara lengkap suatu bagian tanpa membatasi jalan ceritanya. Yang kelima, jangan menceritakan kembali cerita, tetapi peliharalah fokus perhatian pada tujuan untuk mengembangkan tesis. Lalu yang terakhir ada cara membedakan tujuan pengarang dengan tujuan kita dalam menulis esai. Yang pertama, cermati kebiasaan berbicara pengarang. Lalu yang kedua, peliharalah keterbatasan pekerjaan menulis kritik itu sendiri. Yang ketiga, gunakanlah kutipan yang menyediakan bukti yang tidak dapat dibantah untuk hal yang sedang disusun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Ayum Hardianisa Arumsari. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat esai dari cerpen. Nah, yang pertama itu menentukan cerpen yang akan dijadikan bahan esai. Saya memilih cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Kemudian cerpen tersebut dibaca dengan memperhatikan segala unsur yang ada di dalamnya, termasuk unsur ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian perhatikan juga masalah-masalah yang ada di dalam cerpen tersebut. Seperti kalau dalam novel cerpen Pelajaran Mengarang ini, permasalahannya adalah tentang seorang anak bernama Sandra yang kebingungan apa yang harus ditulis ketika dalam Pelajaran Mengarang, disuruh membuat karangan dengan judul Ibu, Berlibur ke Rumah Nenek, dan juga Keluargaku yang Berbahagia. Tapi Sandra ini kebingungan karena dia tidak mempunyai keluarga yang bahagia atau nenek atau bahkan cerita tentang ibu yang bisa diceritakan atau cerita ibu yang baik yang bisa diceritakan karena ibunya itu adalah seorang pelacur. Kemudian setelah itu buat mind mapping berdasarkan cerpen yang telah dibaca. Nah, kalau saya itu membuat mind mapping dengan memfokuskan pada permasalahan utama pada cerpen itu, yaitu Sandra sebagai anak seorang pelacur dengan cabang-cabang berisi permasalahan lain yang menjadi sebab akibatnya. Contohnya seperti anak dengan keluarga yang seperti itu akan memiliki kepercayaan diri yang rendah, kemudian dikelilingi dengan lingkungan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Kemudian setelah membuat mind mapping, susun kerangka esai dengan menggunakan teori Joyride atau yaitu segitiga terbalik yang terdiri atas judul, bagian pendahuluan, bagian isi, dan kesimpulan.
Kemudian setelah itu, tulis esai dengan memperhatikan dasar-dasar kepenulisan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Didik Wahyu Anugrah dengan nomor induk mahasiswa 1850303126. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah esai dari cerpen. Resep yang pertama, tentunya kita harus memilih cerpen apa yang akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat esai. Nah, teman-teman, saya di sini memutuskan untuk memilih sebuah cerpen karya seorang sastrawan terkenal dari Bali. Ada yang tahu? Kalau yang menjawab Putu Wijaya, Anda benar sekali. Judul cerpennya adalah Laki-Laki Sejati. Cerpen ini rilis pada tahun 2004 kurang lebihnya menurut salah satu sumber. Dan mengapa saya memilih judul cerpen ini? Karena secara makna setelah saya membaca keseluruhan, isinya masih sangat relevan dengan masa sekarang. Baik teman-teman, mari kita lihat cerpennya. Tunggu dulu. Karena kalau saya baca semua cerpennya dari awal hingga akhir, nantinya kepanjangan. Mari kita lihat sinopsisnya saja. Berikut sinopsisnya. Bagaimana? Apakah sudah terbayang alur cerita dari cerpen Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya? Oke, karena kalian sudah paham, mari kita belajar bagaimana cara membuat esai dari cerpen. Langkah yang pertama adalah kalian harus membuat sebuah peta konsep atau mind map dengan memedomani teori Tony Buzan. Paham dong bagaimana cara membuat mind map berdasarkan teori Tony Buzan? Nah, ini adalah mind map yang sudah saya buat. Di sini saya sudah menyusun sebuah mind map dengan memedomani teori Tony Buzan. Tentu isinya ini berdasarkan cerpen atau cerita pendek dari yang berjudul Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya. Di sini sudah terlihat bagaimana ada, ibaratkanlah ini sebuah daun yang ada ranting-ranting pohonnya, dan setiap daunnya ini ada satu kata yang saya sematkan. Ini tentunya bermakna. Tapi jika kalian ingin lebih memahami pemaknaannya, maka kalian harus membaca cerpennya secara utuh terlebih dahulu. Baik, kita masih membahas mengenai mind mapnya. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana Laki-Laki Sejati memiliki kriteria, dan di bawahnya di sini ada bagaimana nasihat dari seorang ibu kepada anaknya, bahwa di dalam cerpen disebutkan tidak ada yang namanya laki-laki sejati. Tapi si ibu ini seolah-olah memberikan nasihat kepada si anaknya bahwa yang namanya laki-laki sejati itu ada kriteria bagaimana melihat dengan semestinya, mendengar dengan semestinya. Tentunya yang dia dengarkan adalah hal-hal yang sifatnya positif. Lalu ke bawahnya kita lihat lagi, si gadis ini berekspektasi dengan apa yang dia baca di dalam kamarnya, dengan apa yang dia lihat di dalam kamarnya. Dia masih kurang pergaulan di dalam cerpen karya Putu Wijaya ini. Alhasil, dia hanya bisa membayangkan sosok laki-laki sejati yang sifatnya masih fiksi. Seperti itu. Paham ya? Mengenai peta konsep dengan memedomani teori Tony Buzan. Langkah yang kedua, yaitu kita akan beralih ke teori yang kedua. Masih ingat teori Joyride? Teori Joyride yang segitiga terbalik, lalu ada introduction, ada body paragraph, dan conclusion. Nah, tentunya teman-teman masih ingat bagaimana cara menulis esai dengan memedomani teori Joyride. Tentu yang pertama di sini sudah terlihat, saya menyematkan untuk di awalan bagaimana ada kalimat pancingan. Itu untuk pembukaan. Pembukaannya adalah yang berupa kalimat tesis. Nah, nanti surprise, nanti kalian baca saja di esainya seperti apa kalimat awalan yang saya sematkan. Lalu yang selanjutnya adalah di body paragraph. Di body paragraph saya berfokus kepada satu kriteria. Lalu selanjutnya ada kriteria yang kedua, dan yang ketiga adalah kriteria yang ketiga. Bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir saya menyimpulkan berdasarkan kriteria laki-laki sejati
yang sudah saya ambil. Seperti itu. Langkah yang ketiga adalah waktunya kalian untuk menulis esai. Nah, di sini sudah terlihat saya menulis di introduction atau di awalannya, saya menggunakan kalimat tesis sebuah lirik lagu yang tentunya teman-teman masih familiar lah, mungkin yang lahirnya tahun 2000-an. Ini salah satu lirik lagu yang terkenal yang dinyanyikan oleh grup girl band pada masa itu. Mungkin masih pada ingat ya, seperti ini kurang lebihnya. Silahkan untuk dibaca saja dan diingatkan lagi memorable-nya pada masa itu. Nah, lalu selanjutnya pada kalimat-kalimat berikutnya saya menuliskan menuju pengantarnya, yaitu kalimat tesis utamanya adalah bagaimana kriteria laki-laki sejati sebenarnya. Lalu pada body paragraf atau isian esainya sendiri saya menuliskan 3 kriteria laki-laki sejati menurut sudut pandang saya sebagai penulisnya berdasarkan riset terlebih dahulu tentunya. Dan saya di sini menuliskan yaitu ada yang pertama ada komitmen. Jadi apa yang dia ucapkan itulah yang dia lakukan. Lalu yang berikutnya adalah setia. Setia dalam berbagai aspek tentunya, bukan hanya dengan pasangan saja. Lalu yang terakhir adalah kerja keras. Bagaimana seorang laki-laki sejati harus bisa bekerja keras untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya mungkin, jika memang konteksnya adalah di dalam sebuah keluarga. Seperti itu. Secara isiannya bisa dipahami ya, kurang lebih seperti itu. Tadinya ingin lebih banyak, namun saya mencoba untuk lebih efisien saja karena waktu untuk menjelaskannya pun terbatas. Lalu untuk selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan. Sesuai dengan teori Joyride, yang terakhir dalam sebuah esai adalah kesimpulan. Jadi saya di sini menyimpulkan bahwa laki-laki sejati itu memiliki 3 kriteria yang harus dimilikinya. Oleh karena itu, bagi kalian para laki-laki, belajarlah untuk selalu menjadi laki-laki sejati. Nah, tadi penjelasan mengenai bagaimana cara merekonstruksi sebuah cerpen menjadi sebuah esai. Bagaimana? Bisa dipahami semuanya? Mudah kan ternyata? Jadi semangat terus untuk kalian semua untuk terus menerus menghasilkan tulisan yang lebih baik dan tetap semangat untuk menulis. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili atas nama pribadi dan kelompok 9. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Dadah.